kasih kepada Bapak Ibu yang hadir memenuhi undangan kami itu untuk masalah evaluasi dan evaluasi rencana kerja tahunan periode tahun 2022 dan sosialisasi RKT tahun 2023. Adapun beberapa hal mau kami sampaikan, itu tidak kalah penting kami ucapkan pada camat atau yang mewakili kami hormati, ada Babinsa yang kami hormati, RCF yang kami hormati, Kepala Desa Tanjung beserta perangkat kami hormati, Ketua BPD beserta anggota, Kepala Adat Desa beserta anggota, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidik, dan peserta undangan yang kami muliakan. Baik, jadi belum kita melangkah jauh mengenai maksud dan tujuan kami, jadi Bapak Ibu nanti adapun permasalahan ataupun sosialisasi kita itu nanti belum jelas, nanti Bapak Ibu jangan pernah sungkan untuk menanya. Kalau bisa kami jawab syukur, kalau nggak bisa mungkin jadi PR kami. Jadi mungkin kalau masalah lebih jauh nanti kita bahas masalah ada sesi selanjutnya. Jadi untuk sambutan dari kami sekian dan terima kasih. Kembali pada pembicara. Terima kasih. Selamat pagi Bapak, Ibu. Yang saya hormati Bapak Camat Tengah yang mewakili, pemirsa, Bapak Desa Tanjung, Bapak Ketua LPHD, tokoh masyarakat, tokoh adat, DPD, staf desa, undangan yang berbahagia. Saya mewakili Pak Iman Huda, Direktur Yayasan Percik Indonesia. Beliau baru datang tadi malam Pak, jam 1 dari Pontianak. Juga akan menghadiri acara rapat koordinasi triwulan yang akan dilakukan di Aula Bapeda. Semua mungkin perwakilan dari LPHD akan hadir Pak. Dia besok di hari Selasa tanggal 9. Itu bentuk dari monitoring kegiatan kita di LPHD. Bahwasannya bahwa LPHD yang telah diamanahkan oleh Undang-Undang nomor 9 itu Peraturan Menteri dalam mengelola hutan desanya memang tidak bisa kerja sendiri. Itu selalu saya sampaikan, itu yang sering sampaikan juga sama Pak Im, bahwa semua stakeholder, semua komponen berjibaku untuk membangun hutan desa kita, berjibaku untuk mensejahterakan, menambah atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Memang yang didampingi sama program Rimba Kolektif atau LC ini baru berapa bulan, bulan Juli baru berjalan, tapi RKT-nya ini udah akan tahap kedua, tahun kedua istilahnya seperti itu. Dari RKPS yang kita susun 10 tahun. Kita juga lagi terus belajar, Bapak Ibu sekalian, sama-sama masyarakat, sama LPHD, sama desa, sama-sama belajar. Selain di desa Tanjung ini, juga ada 4 desa lainnya yang akan mendampingi. Ada di Kecamatan Boyan dan 1 di Kecamatan Jongkong di selatan. Dan kami juga lagi mempersiapkan di 5 hutan desa yang ada di utara. Itu lagi proses persiapan. Ya, mereka mungkin akan belajar juga sama di Tanjung, gimana proses tata kelola dari hutan desa. Bahwa hutan desa yang sudah kita sepakati untuk kita jaga itu mempunyai manfaat kita bersama. Pada hari ini akan ada evaluasi mungkin kegiatan tahun sebelumnya dan akan ada sosialisasi kerja untuk tahun berikutnya. Bahwa sebenarnya LPHD itu punya aturan lain, punya rangka yang jelas, tidak misalnya tapi terarah dan terukur seperti itu. Jadi dari kita sebagai lembaga pendamping dan sebagai
dan donor nanti juga akan melihat capaiannya seperti apa. Apakah mampu nih LPAD dikasihkan 30 kegiatan, bisa dilaksanakan atau persen akan ada tolak ukurnya seperti itu. Walaupun dalam proses perjalanannya bisa ada revisi ya, bagus ya. Ada perubahan, tadi ini bagus, ada ini baru yang bisa dilakukan itu bisa. Saya tidak berpanjang lebar, mudah-mudahan hari ini kegiatan ini lancar sampai sore nanti dan menghasilkan sebuah kegiatan yang bisa bermakmur dengan saya. Jadi ya, terima kasih. Selamat pagi. Baik, terima kasih acara telah memberikan kesempatan kami untuk menyampaikan Bapak Camat atau yang mewakili mati Bapak Ramil atau mewakili yang kami hormati Direktur Persib Indonesia atau yang mewakili mati Ketua LPHD Bukit Telang yang hormati pemerintah Desa Tanjung yang kami hormati Ketua PD Desa Tanjung serta anggotanya yang kami hormati, Bapak Ibu sekalian yang hadir di ruangan ini yang saya banggakan. Selamat pagi untuk kita semua. Pagi. Semangat. Terkait dengan rencana rapat evaluasi sekaligus rencana penyusunan partai di tahun 2003, kami dari pihak desa sangat mendukung apa yang menjadi tahapan yang harus dikerjakan atau yang harus dilaksanakan oleh lembaga pengelola hutan desa sebagai pemegang izin pengelolaan hutan desa. Jadi kita cukup berbangga bahwa satu-satunya desa yang ada punya izin kelola hutan desa di Kecamatan Montepah itu adalah Desa Tanjung. Jadi 8 desa yang lain kita ada 8 desa, ada 7 desa yang lain itu belum dapat. Mudah-mudahan ke depan juga mereka bisa dapat izin pengelolaan hutan desa ataupun hutan adat. Ya. Tentu sebelum penyusunan RKT biasanya kita ada semacam evaluasi di kegiatan yang di tahun sebelumnya. Nah, mungkin hari ini dilaksanakan, mungkin nanti oleh Ketua LPHD akan menyampaikan semacam laporan kepada kita semua termasuk desa, termasuk juga kecamatan Persib. LPHD diharapkan bisa menyampaikan laporan terkait dengan kegiatan yang telah dilakukan tahun yang lalu. Nah, ya, jadi supaya nanti menjadi jelas program yang ada di kita. Sesuai dengan prinsip kita, kesepakatan kita di antara LPHD juga dengan Persib bahwa pengelolaan itu sama-sama. Karena LPHD ini belum mampu, hingga dibantu oleh lembaga pendamping Persib. Jadi kami juga merasa senang, merasa bangga bahwa lembaga Persib selalu setia mendampingi Desa Tanjung. Saya tidak bisa bayangkan kalau ketika tidak ada lembaga pendamping, mungkin kami jalannya
jadi ini cukup rapi. Karena saya pelajari sebelum saya menjadi kepala desa, saya lihat saya menjadi ketua LPHD. Di situ walaupun tidak terlalu lama, itu banyak sekali pelatihan. Jadi saya kira tidak ada alasan kalau kawan-kawan di LPHD itu tidak berjalan dengan baik. Perlu saya sampaikan dengan Bapak Ibu, saudara sekalian, bahwa dari saya menjadi ketua LPHD itu sudah tersusun dan sudah disahkan, itu namanya RKPS. Jadi RKPS itu adalah rencana strategis LPHD untuk pengelolaan hutan desa kita selama 10 tahun. Nah, dan hari ini kita akan menyusun rencana tahunan. Jadi rencana tahunan itu berdasarkan atau acuannya itu dari isi daripada RKPS yang ada. Dan RKPS itu disusun 10 tahun untuk 10 tahun ke depan, dan akan ada evaluasi selama 5 tahun. Itu. Kalau di desa namanya itu RPJM. Jadi kami kepala desa yang baru nanti akan menyusun yang namanya RPJM itu mungkin kurang lebih kalau di LPHD itu namanya RKPS. Kemudian di desa itu RPJM itu akan disusun untuk 6 tahun 1 periode. Nah, kemudian nanti ada desa juga akan menyusun LKP untuk 1 tahun kerja. Nah, jadi ini saya mengharapkan, karena saya juga tidak juga tahu proses dengan pengelolaan di lembaga ini, tetapi karena saya sudah bagian daripada orang LPHD, sebagian kecil saya paham tentang pengelolaannya. Nah, di sana telah disepakati di LPHD kita itu ada visi dan misi. Mungkin kawan-kawan yang di anggota LPHD, pengurus LPHD semua hafal, wajib hafal. Dan apa itu misi, apa itu visi. Nah, ini kalau tidak salah, misi LPHD kita adalah, ini pakai bahasa Sulu, bahasa lokal. Iba dan keleka, balai kita hidup, gula lama sampai pelusa. Nah, artinya apa? Hutan dan tembawang menjadi tempat kita tinggal dari dulu sampai sekarang. Nah, kemudian di situ ada misi LPHD. Misi yang pertama itu adalah tata kelola kelembagaan. Nah, kemudian ada perlindungan dan pengawasan. Kemudian ada pemanfaatan hasil hutan dan pengembangan usaha. Nah, di sini kalau saya lihat di misi pada tata kelola kelembagaan itu sudah ada banyak pelatihan. Nah, ada pelatihan administrasi, kalau nggak salah, coba kawan-kawan di anggota LPHD ini, saya catat itu. Kebetulan saat itu juga saya ikut. Kemudian ada pelatihan membuat kerangka acuan kerja. Nah, kemudian ada membuat RAP. Nah, kemudian banyak lagi pelatihan patroli, kemudian ada pelatihan pengembangan usaha. Nah, itu sudah dilatih semua. Di lembaga LPHD ini, orang LPHD ini hebat-hebat, Bapak Ibu. Mereka ini sudah dilatih, mereka sudah punya, saya kira mereka sudah punya kemampuan. Apalagi kalau saya lihat, kalau saya di desa sampai hari ini belum dapat koordinasi, karena belum ada anggarannya. Katanya nunggu anggaran di tahun 2023. Kalau di LPHD ini hari ini saya lihat seragam luar biasa. Nah, kebetulan saya juga dapat catat seragamnya. Saya memang tak pakai ini. Ya. Kemudian
usaha itu sudah kemarin itu sudah dilakukan, nanti akan disampaikan secara rinci oleh Pak Ketua LPHD. Nah, kemudian untuk perlindungan dan pengawasan hutan itu kalau tidak salah hari ini ada patroli di hutan desa. Kalau tidak salah di sana ada patroli, ada timnya, ada berapa orang. Setiap kali patroli itu kurang lebih 10 orang. Ada di lapangan itu ada, di dalam kita ada yang patroli, ya. Kemudian untuk patroli itu 1 bulan sekali, itu aktif dari program LC Lestari Kapital. Lalu untuk perlindungan dan pengawasan hutan ini segera tidak diragukan lagi. Tinggal nantinya warga kita misalnya ada yang masih ada yang membuka lahan di sana, nanti mungkin menjadi PR kita akan kita memberikan sosialisasi lah kepada saudara-saudara kita atau bapak ibu yang masih ada. Mungkin ada kawan yang ada di ruangan ini yang termasuk mungkin ada ibu yang di belakang, katanya kemarin ada buka lahan di belakang yang ibu itu. Jadi mungkin ke depan menjadi perhatian kita, yang terlanjur sudah dibuka itu nanti mungkin bisa dimusyawarahkan mau dikelola untuk apa. Jadi tidak harus nanti diladang terus dan terus menerus gitu. Akan dikelola seperti apa nanti akan disepakati di lembaga ini, ya. Kemudian yang saya belum lihat ini misi yang keempat itu pemanfaatan hasil hutan termasuk pengembangan usaha. Kalau hasil hutan kemarin kita sudah ada bekerja sama ya dengan perusahaan pengumpul damar yaitu PT NAS kalau tidak salah ada di RKT kita. Itu LPHD juga sudah mulai ada dapat masukan lumayan besar yang mungkin yang tahu lebih tahu lah LPHD lah. Itu ada dari penjualan damar yang ada itu ada masuk ke LPHD. Nah kemudian untuk pengembangan usaha karena di kita ini di dalam RKPS kita di RKT kita itu sudah banyak sekali usaha-usaha di KVS yang akan direncanakan. Saya tidak tahu mulainya dari tahun berapa di RKT kita, tapi yang jelas ini di sini cukup menarik sekali. Ada budidaya ikan, ada usaha perkebunan, ada usaha peternakan, kemudian ada usaha air galon. Nah, jadi saya mengharapkan supaya nanti kita di tahun 2023 ini paling tidaklah usaha air galon kita KVS ini harus jalan. Jadi ini sebagai usulan mungkin juga nanti menjadi bahan masukan untuk penyusunan di RKT di tahun 2023. Nah karena kita sudah dilatih kelembagaan LPHD ini sudah mulai pandai-pandai ya. Kamu udah bisa membuat administrasi, pelaporan, kerangka acuan kerja dan sebagainya. Nah, kelembagaan ini artinya kan sudah mulai naik. Saya lihat kemarin dari grafik kita, dari hasil evaluasi, bahwa grafik kita di tahun 2021 itu masih 47%, kemudian di tahun 2022 kemarin dia naik menjadi 66%. Artinya kan itu cukup bagus. Dan saya mengharapkan supaya ini semakin naik. Jangan nanti turun atau jalan di tempat. Supaya pengelolaan perhutanan sosial di Desa Tanjung ini semakin membaik. Dan akan menjadi konsen kita di KVS. Maju mundurnya LPHD ini yang menjadi bukti nyata di masyarakat itu adalah di bidang usaha di KVS. Nah, karena aman pun hutan yang ada di hutan desa kita
ketika nanti KVS ini tidak jalan-jalan, tidak ada usaha, artinya kan masih belum maju. Kita tidak cukup hanya mengamankan hutan, ya, dengan anggaran yang cukup besar. Kalau saya lihat yang paling besar anggaran di LPHD ini adalah di pengamanan hutan, patroli. Nah, tapi di bidang usahanya itu belum. Jadi saya mengharapkan supaya ke depan pengamanan juga jalan, kemudian di bidang usaha ini harus jalan. Nah, jadi supaya masyarakat ini semakin hari semakin meningkat, tahun demi tahun semakin meningkat ekonominya. Jadi saya kira kalau nanti KVS ini sudah jalan, kemudian pengelolaan di setiap bidang ini nanti masing-masing sudah mulai jalan, saya kira yang sejenis pekerjaan yang ilegal, mohon maaf, mungkin agak berkurang. Kalau hari ini kita tidak bisa pungkiri bahwa masih banyak masyarakat Tanjung ini yang masih banyak yang keluar. Bahkan ada yang ke Aceh, bahkan ada yang ke Papua. Nah itu bukan juga tidak berisiko, bukan juga tidak punya ongkos yang besar, tetapi mereka berusaha bagaimana upaya supaya taraf ekonomi kebutuhannya itu meningkat sesuai juga dengan kebutuhan sehari-hari. Apalagi zaman sekarang kan semuanya naik. Kalau sudah BBM naik, semuanya ikut naik. Tidak ada yang murah-murah. Itu. Jadi sekali lagi saya ingatkan supaya saya usulkan kalau bisa di RKT kita ini KVS ini kita agak percepat lah, kita gerak. Jangan sampai nanti di RKPS di RKT kita belum muncul misalnya, sementara itu yang menjadi yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat kita, karena cukup banyak program yang sudah masuk, ya termasuk kemarin agroforestry yang cukup besar anggarannya, tapi ini masih bersyukur hari ini atau bulan ini masih ada biaya pemeliharaannya sampai ke bulan 12. Saya tidak tahu ke depannya apakah masih ada ataupun tidak. Nah, jadi sayang sekali dengan anggaran yang cukup besar sehingga tidak ada keberhasilan yang kita lihat. Itu. Nah, kemarin juga kita mencoba, saya juga paksakan dengan kawan-kawan di LPHD walaupun apa adanya terkait dengan pameran yang ada di Pontianak itu, pameran hasil hutan bukan kayu, ya. Nah, di kita ini banyak keterampilan sebenarnya. Kalau saya lihat Pak Sea tadi bahwa banyak sekali anyaman beliau. Tapi sayang sekali kemarin tidak dibawa supaya dipamerkan di Pontianak. Nah itu. Jadi hasil hutan bukan kayu bukan hanya damar, bukan hanya anyaman, tetapi banyak lain lagi, termasuk madu dan sebagainya. Bisa kita tampilkan di sana supaya masyarakat luar kenal dengan produk-produk kita. Dan ke depan juga produk-produk hutan yang ada, hasil hutan yang ada di desa kita akan menjadi produk unggulan. Apa saja nanti kita harus konsen. Jangan sampai kita hanya misalnya jual anyaman, itu maunya harganya langsung tinggi, tapi jualnya jual sekali orang mau cari lagi pasangan kita enggak ada. Nah, jangan sampai seperti itu. Kemudian jangan sampai anyamannya itu kurang baik, mintanya harganya baik. Itu juga disesuaikan. Jangan sampai nanti orang tidak mau beli. Nah, kalau orang tidak mau beli, kita juga usaha kita tidak bisa jalan kan. Itu. Jadi
sebentar lagi kalau saya dengar informasi kemarin dari Pak Indra, kemudian Pak Ketua Anyaman, itu kan sudah ada kelompok Anyaman di kita di Desa Tanjung ini, bahwa sebentar lagi ada datang lagi mesin rotan. Jadi bisa nanti dipakai untuk, saya kira untuk anyaman tuh lebih bagus kalau ditambah lagi ada mesin. Nah, kemarin saya ikut pameran di Jakarta, pas waktu itu ada undangan, kami memenuhi undangan, tidak ada yang dipamerkan di sana. Hanya kami tertarik membawa semacam contoh dari oleh-oleh dari Jakarta. Kemarin ada satu jenis piring ya, piring alas piring atau apa ya, yang terbuat dari resam. Kalau di kita resam itu cukup banyak di tepi-tepi jalan. Nah, kemarin saya paksakan dengan Pak Dullah sebelum ke Pontianak supaya beliau harus buat. Kalau resam ini tidak sakit bikinnya itu, tidak perlu diraut ya, tidak perlu dipakai mesin, cukup sederhana sekali bikinnya bisa jadi. Jadi satu hari katanya bisa jadi 2 atau 3 buah. Jadi itu menjadi peluang. Kalau resam kita cukup banyak, kata kami di sini, kalau resam itu bahantu. Banyak sekali, bahantu itu dah banyak lah. Saking banyak. Betul. Jadi saya kira hanya itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan usaha-usaha yang ada di LPHD. Jadi kita berdoa juga dengan kawan-kawan yang sudah di Pontianak, ada 4 orang dari LPHD kita, kemudian dari desa dari kelompok Anyaman. Juga barang-barang yang mereka pasarkan itu laku. Itu. Kemudian hari ini ada 1 orang yang saya berangkatkan ke Pontianak karena memang sebenarnya ada undangan itu adalah kepala desa, tapi karena memang kesibukan besok kita ada pertemuan di Ibu Kodam. Kemudian sekaligus saya mohon izin juga, hari ini saya tidak bisa sampai selesai karena jam 1 kami sudah janji dengan Ketua DPD yang saya hormati pimpinan Persib serta